Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya David Hardiago, dan dalam segmen video kali ini kita akan mengkaji perihal sejarah dari asas legalitas serta standarisasi pemberlakuan asas legalitas di dalam hukum pidana nasional. Selamat menyaksikan. Asas legalitas atau yang umumnya juga digunakan istilah Principle of Legality itu terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam istilah Latinnya umumnya disebut dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yang mana teman-teman yang menyaksikan sekalian, jika kita mulai flashback ke belakang untuk melihat sejarahnya, memang banyak perdebatan perihal asas legalitas ini. Namun, untuk saya pribadi, pendapat yang saya pegang perihal asas legalitas kaitannya dengan sejarah dan siapa yang membentuk konsep tersebut, maka saya menganggap bahwa orang yang melahirkan konsep asas legalitas itu adalah Paul Johann Anselm von Verbach yang hidup antara tahun 1775 sampai 1833 Masehi. Yang mana jika kita melihat Paul Johann Anselm von Verbach, atau yang dalam segmen video kali ini saya sebut saja von Verbach, itu pertama kali memperkenalkan ajaran asas legalitas di dalam bukunya yang berjudul Lehrbach der Peninslenischen Recht tahun 1801. Mengapa saya beranggapan bahwa Verbach yang pertama kali melahirkan konsep tersebut? Karena dasar argumentasi dari 3 formula asas legalitas itu pertama kali terdapat di bukunya von Verbach. Apa dia? Yang pertama adalah nolla poena sine lege, nolla poena sine crimine, dan nullum crimen nolla poena sine lege, yang nanti digabung menjadi suatu adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, atau tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada ketentuan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Ada yang beranggapan bahwa yang pertama kali melahirkan konsep asas legalitas itu adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau di dalam bukunya L'Esprit de la Loi, atau yang dalam bahasa Inggris berarti The Spirit of Laws. Tapi saya pribadi beranggapan bahwa apa yang ditulis oleh Montesquieu dan Rousseau itu bukanlah asas legalitas, melainkan konsep penerimaan terhadap asas legalitas. Karena kenapa? Pandangan Rousseau dan Montesquieu itu hanya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman atau hakim itu harus terlepas dari hal-hal lain di luar daripada hukum. Dan itu bukanlah asas legalitas, tidak ada formula dan formulasi asas legalitas di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menyatakan bahwa asas legalitas ini pertama kali lahir dari hukum-hukum Romawi. Tapi saya secara pribadi beranggapan tidak demikian. Karena kalau kita lihat di beberapa pustaka hukum pidana, hukum Romawi itu tidak pernah mengatur mengenai asas legalitas. Karena kenapa? Dalam sejarahnya, hukum Romawi sendiri itu merupakan konsep hukum yang individualistis. Artinya apa? Mereka tidak mengenal konsep hukum tertulis, melainkan mereka menggunakan istilah extraordinaria crimine, yaitu kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang durjana. Dan konsep ini di dalam hukum Romawi itu tidak tertulis, bahkan sampai dibawa ke negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat seperti Prancis. Oleh karenanya tidak heran jika di Prancis pada saat ada revolusi dulu, itu dilakukan karena adanya pemerintahan yang arbitrary, di mana pemerintahan zaman itu yang dipimpin oleh Louis keempat, kalau saya tidak salah, itu melakukan pemerintahan di mana kekuasaan kehakiman atau kekuasaan hukum dan yudikatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif itu ada di satu tangan, yaitu di tangan raja. Yang tentunya akan melahirkan bahwa konsep pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan keinginan raja, berimbas kepada hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana. Di mana pada saat mengadili suatu perkara, maka hakim itu menjatuhkan putusan sesuai dengan perasaannya pada saat itu. Dan pada saat itu masyarakat tidak tahu apakah perbuatan yang dilakukannya itu dilarang ataukah tidak. Dan ini adalah contoh dari hukum Romawi. Artinya apa? Hukum Romawi tidak mengenal istilah asas legalitas. Dan istilah asas legalitas kenapa ditulis dalam bahasa Latin? Ini kan jadi salah satu indikasi
bahwa asas legalitas itu lahir dari hukum Romawi karena ditulis dalam bahasa Latin. Tapi kalau kita baca disertasinya Sehetapi, beliau mengungkapkan argumentasi kenapa asas legalitas oleh von Feuerbach ditulis dalam bahasa Latin, karena pada saat itu bahasa dunia hukum adalah bahasa Latin. Dan untuk mendukung argumentasi ini pun nanti bisa lihat di bukunya Mulyatno yang judulnya Asas-asas Hukum Pidana halaman ke-23. Di situ Mulyatno bilang asas legalitas itu tidak pernah dikenal di dalam hukum Romawi. Karena hukum Romawi itu tidak pernah mengenal aturan yang sifatnya tertulis, melainkan sifatnya adalah extraordinaria crimine, yaitu aturan yang mengungkap perbuatan yang jahat dan durjana sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh raja. Itu poin kedua. Nah, jadi kalau kita membicara singkat mengenai sejarah asas legalitas, memang demikian. Bahkan banyak juga yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa asas legalitas itu asalnya dari Talmudic Jurisprudence dan kawan-kawan. Tapi ingin saya katakan bahwa asas legalitas itu dalam sejarahnya memang tidak singkat. Dan inti daripada asas legalitas itu sebenarnya untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Karena kenapa? Kalau kita lihat sejarah lahirnya atau sejarah awal konsep itu dilahirkan sampai diadopsi di dalam hukum pidana Indonesia saat ini, memang ditujukan agar masyarakat itu yang akan diterapkan hukum pidana tahu apa aturan yang dilarang atau apa perbuatan yang dilarang, sehingga dia tidak melakukan perbuatan tersebut dan tahu apa konsekuensi ketika dia melakukan perbuatan tersebut dengan melihat pada ancaman pidana yang diberikan. Nah, itulah kajian singkat mengenai sejarah asas legalitas. Sedangkan jika kita bicara mengenai pengertian asas legalitas, kiranya hampir semua ahli hukum pidana itu sependapat bahwa asas legalitas kaitannya dengan pengertiannya itu adalah ketentuan yang mencoba untuk memberikan perlindungan kepada individu dari kesewenang-wenangan penguasa, dalam arti dia mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, serta sebaliknya antara yang diperintah dengan yang memerintah, dengan menggunakan konsep bahwa suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana ketika belum ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut sebelum perbuatan itu dilakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana standar pemberlakuan asas legalitas tersebut di dalam hukum pidana nasional? Kenapa ini penting untuk dijelaskan? Teman-teman yang menyaksikan sekalian, standar pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional itu berbeda. Saya tegaskan di awal, supaya nanti pada saat saya menjelaskan video ini, untuk menyimpulkan itu jadi lebih mudah dipahami. Kita harus tahu dulu, apa sih standar pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional? Maka dari banyak literatur hukum pidana, saya ambilkan satu yang paling bisa mewakili pandangan atau konsep tersebut, yaitu konsep yang dilahirkan oleh Machelbold. Di mana Machelbold itu membagi 4 parameter untuk memberlakukan suatu ketentuan pidana supaya dia memenuhi konstruksi dari konsep legalitas atau principle of legality tadi. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan nullum crimen nolla poena sine lege praevia, yang artinya tidak ada pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang sebelumnya, praevia. Konsekuensinya apa? Semua ketentuan pidana itu harus ada sebelum perbuatan dilakukan. Ini parameter pertama sebagai standar pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional. Yang kedua, itu adalah apa yang disebut dengan nullum crimen nolla poena sine lege scripta, yang artinya dalam bahasa Indonesia berarti tidak ada pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensinya apa teman-teman sekalian? Semua ketentuan pidana di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia itu harus tertulis. Meskipun nanti kita akan bikin satu video sendiri, ternyata di dalam perkembangannya ada yang disebut dengan asas legalitas dalam arti yang negatif, yang termasuk juga di dalam RKUHP itu diakui. Dimana kalau kita lihat konsepnya, ada hukum pidana adat. Hukum pidana adat itu hukum pidana yang tidak tertulis, tapi dia memuat konsep legalitas di dalamnya. Nanti kita akan bikin satu kajian sendiri. Itu parameter yang kedua. Parameter yang ketiga itu adalah nullum crimen nolla poena sine lege stricta. Apa artinya? Tidak ada suatu pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang ketat. Artinya apa? Undang-undang pidana atau konsekuensinya, undang-undang pidana itu tidak boleh dianalogikan.
Karena kenapa? Ketika kita menganalogikan suatu undang-undang pidana, maka akan melahirkan bentuk perbuatan pidana baru. Meskipun nanti kita akan bicara juga, bisa kita bikinkan satu video tersendiri, bahwa di dalam perkembangannya ternyata ada beberapa ahli atau beberapa cendekiawan hukum pidana yang memperbolehkan analogi di dalam hukum pidana. Misal, Remling itu sebagian pendapatnya mengatakan bahwa tidak boleh ada analogi dalam hukum pidana. Tapi kalau analogi untuk menjelaskan aturan pidana, boleh. Atau John Kers misal. John Kers secara tegas mengatakan analogi dalam hukum pidana boleh. Tapi nanti kita kaji dalam video sendiri, supaya video ini tidak terlalu panjang. Dan yang terakhir, yaitu adalah nullum crimen nolla poena sine lege serta. Yaitu tidak ada suatu pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensinya apa teman-teman sekalian? Suatu aturan pidana atau suatu ketentuan pidana itu tidak boleh bersifat multitafsir, karena dia akan mengganggu hal-hal yang berhubungan dengan kepastian hukum. Nah, nanti kita bisa kaji konsep keempat ini kaitannya dengan Undang-Undang ITE misal pasal 27. Itu banyak sekali konsep ini menjadi hal-hal yang berhubungan dengan ketidakpastian hukum, tapi nanti kita bikinkan satu video sendiri. Intinya apa yang ingin saya tegaskan di sini? Dalam hukum pidana nasional, paling tidak ada 4 parameter asas legalitas. Yang pertama, dia harus ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua, dia harus tertulis. Yang ketiga, dia harus ketat dalam arti tidak boleh dianalogikan. Dan yang terakhir, dia harus jelas, yang tidak mengganggu elemen kepastian hukum. Dari 4 yang saya jelaskan tadi, itu ingin saya jelaskan juga bahwa dia berbeda standarisasinya dengan hukum pidana internasional. Karena kenapa? Kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, ketika saya jelaskan hukum pidana internasional, maka hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan internasional dan penegakan hukum pidana internasional yang dapat dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama atau oleh masyarakat dengan melalui lembaga, baik yang bersifat ad hoc maupun permanen. Artinya apa? Material daripada hukum pidana internasional itu adalah kejahatan-kejahatan internasional. Sedangkan formil dari hukum pidana internasional adalah penegakan hukum pidana internasional. Kita bicara asas legalitas dalam konteks hukum pidana yang material, berarti kita bicara kejahatan-kejahatan internasional. Asas legalitas kenapa bisa berbeda dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional? Karena sumber hukum utama dari hukum pidana internasional itu adalah customary law atau hukum kebiasaan. Artinya dia tidak tertulis. Yang berarti apa? Elemen pertama praevia itu tidak terpenuhi. Tapi meskipun dia tidak terpenuhi sebelum ada perbuatan dilakukan, tapi di dalam praktek hukum pidana internasional, hal itu tetap dianggap sebagai kejahatan internasional. Ini sebagai salah satu pembeda antara standar pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Perbedaan kedua apa? Yaitu yang terkait dengan kepastian, di mana di dalam hukum pidana internasional, hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan internasional itu tidak spesifik merujuk kepada satu konsep tertentu, melainkan hal-hal yang berhubungan dengan delicta jure gentium atau kejahatan-kejahatan yang menyangkut dengan perasaan atau hal-hal yang menyangkut dengan masyarakat internasional secara umum tapi tidak tertulis, itu bisa juga dianggap sebagai kejahatan internasional. Dan yang ketiga apa? Yang terkait dengan analogi. Analogi dalam hukum pidana internasional itu secara tegas dibolehkan. Sedangkan dalam hukum pidana nasional masih perdebatan. Tapi saya secara pribadi, kalau bertanya apakah analogi dalam hukum pidana nasional itu dibolehkan atau tidak, saya katakan dibolehkan ketika hanya untuk menjelaskan arti atau rumusan daripada undang-undang. Tapi kalau terkait dengan penerapan hukum pidana, maka saya secara tegas menolak analogi di dalam hukum pidana. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan sedikit perihal sejarah asas legalitas, apa pengertian asas legalitas, dan standarisasi pemberlakuan asas legalitas di dalam hukum pidana nasional, dan apa sih bedanya dengan standar pemberlakuan asas legalitas di dalam hukum pidana internasional. Baik, itulah yang saya dapat sampaikan dalam segmen video ini kaitannya dengan asas legalitas dan beberapa hal lainnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan salam kebajikan. Semoga bermanfaat.